Seorang miliarder menemukan seorang gadis berusia 6 tahun berlutut di lantai dingin ruang rapat perusahaannya. Dengan suara tegas dan kain pel di tangan, dia menjelaskan bahwa dia di sana untuk menggantikan shift ibunya yang sedang sakit parah. Pria itu menangis dan, terharu oleh keseriusan dan kerentanannya, membuat keputusan yang mengubah hidup mereka selamanya. Gedung Wijaya Tower yang menjulang tinggi di pusat Jakarta menjadi saksi bisu aktivitas bisnis yang tak pernah berhenti. Di lantai 30, Bapak Hendra Wijaya, seorang eksekutif berusia 45 tahun, masih berkutat dengan dokumen-dokumen di ruang rapat mewahnya meski jarum jam telah menunjukkan pukul 23.30. Beberapa jam lagi, dia harus memimpin presentasi penting untuk investor asing. Sebagai Direktur Utama PT Wijaya Nusantara, perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, Hendra terbiasa dengan tekanan dan malam-malam tanpa tidur. Saat hendak mengambil secangkir kopi, mata Hendra menangkap bayangan kecil di sudut ruangan. Awalnya dia mengira itu hanya bayangan dari lampu yang berkedip, namun gerakan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan langkah waspada, dia mendekati sumber bayangan itu. "Siapa di sana?" tanya Hendra dengan suara tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik kecil. Hendra menyalakan lampu tambahan dan terkejut melihat seorang gadis kecil yang sedang berjongkok di lantai. Tangannya menggenggam kain pel yang basah. "Ya Allah, apa yang kamu lakukan di sini, Nak?" Hendra berlutut untuk menyamakan tingginya dengan anak itu. Gadis kecil itu mungkin hanya berusia 6 tahun, mengenakan baju kebesaran dan celana yang digulung agar tidak terseret. Rambutnya yang hitam dikepang dua dengan asal. Wajahnya kotor oleh debu, namun matanya yang besar memancarkan keseriusan yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. "Saya sedang bekerja, Pak," jawabnya dengan suara kecil namun mantap. Hendra tercengang. "Bekerja? Tapi kamu masih anak-anak. Siapa namamu?" "Nama saya Melati, Pak," jawabnya sambil menunduk. Tangannya tidak berhenti menggerakkan kain pel. "Saya harus membersihkan lantai ini sebelum pagi." "Melati, kamu seharusnya tidak berada di sini. Di mana orang tuamu?" Melati berhenti sejenak menggigit bibirnya sebelum menjawab, "Ibu sakit, Pak. Saya menggantikan ibu bekerja supaya kami tidak diusir dari rumah kontrakan." Jawaban polos itu menghantam Hendra seperti ombak besar. "Siapa yang menyuruhmu bekerja?" "Bibi Wati, Pak. Dia yang menjaga saya selama ibu sakit. Bibi bilang kalau saya tidak bekerja menggantikan ibu, saya akan dikirim ke panti asuhan." Rahang Hendra mengeras. Amarah mulai bergolak dalam dadanya, namun dia berusaha menahannya agar tidak menakuti Melati. "Apakah Bibi Wati ada di gedung ini sekarang?" Melati menggeleng. "Bibi mengantar saya ke sini dan akan menjemput besok pagi. Dia bilang saya harus membersihkan semua ruangan di lantai ini." Hendra merasakan dadanya sesak. Bagaimana bisa seorang anak sekecil ini dipaksa bekerja di tengah malam? Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. "Melati, kamu tidak perlu melanjutkan pekerjaan ini. Ayo, kita pergi dari sini." Hendra mengulurkan tangannya. Melati menatapnya dengan tatapan cemas. "Tapi, Pak, kalau saya tidak selesaikan, Bibi Wati akan marah. Dia bilang saya harus menggantikan ibu agar kami bisa tetap tinggal bersamanya." "Tidak apa-apa. Saya yang akan bicara dengan Bibi Wati. Sekarang, kamu ikut dengan saya, ya." Dengan ragu-ragu, Melati meletakkan kain pelnya. Tangannya yang kecil dan kasar menerima uluran tangan Hendra. Sentuhan itu membuat hati Hendra semakin teriris. Tangan seorang anak seharusnya lembut dan penuh dengan bekas luka bermain, bukan kasar oleh pekerjaan orang dewasa. Hendra segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ibu Kartika, pengacara kepercayaannya. "Kartika, maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh bantuan darurat." Hendra menjelaskan situasi dengan singkat, meminta Kartika untuk segera mengambil tindakan hukum dan menghubungi dinas sosial. "Saya akan membawa anak ini ke rumah saya untuk sementara. Tolong urus semua dokumen yang diperlukan." "Ya, ini serius. Besok pagi kita bicarakan lebih lanjut." Setelah menutup telepon, Hendra berjongkok di depan Melati. "Melati, malam ini kamu akan tinggal di rumah saya. Besok kita akan mencari cara untuk membantu ibumu. Apa kamu setuju?" Melati menatapnya dengan pandangan bingung. "Tapi, Pak, saya tidak kenal Bapak." Bibi Wati bilang tidak boleh ikut orang yang tidak dikenal. Hendra tersenyum lembut.
Kamu benar, itu nasihat yang bagus. Nama saya Hendra Wijaya. Saya adalah direktur perusahaan ini. Besok kita akan panggil orang dari dinas sosial untuk membantu kita, jadi kamu tidak perlu takut. Mata Melati masih menyiratkan keraguan, tapi dia mengangguk pelan. Apakah Bapak akan membantu ibu saya juga? Ya, Melati, saya berjanji akan membantu ibumu juga. Dalam perjalanan ke parkiran basement, Hendra merasakan tatapan penuh tanya dari petugas keamanan. Dengan suara tegas dia menjelaskan bahwa Melati adalah kerabat yang akan dia antar pulang. Ekspresi petugas keamanan menyiratkan keheranan, tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Sesampainya di mobil mewah Hendra, Melati ragu untuk masuk. Matanya membelalak melihat interior kulit yang mewah. Sepatu saya kotor, Pak, nanti mobilnya jadi kotor. Hati Hendra terenyuh. Anak sekecil ini sudah memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi bebannya. Tidak apa-apa, Melati. Mobil ini bisa dibersihkan. Ayo masuk. Selama perjalanan menuju rumah Hendra di kawasan elit Pondok Indah, Melati duduk dengan tegang, tangannya mencengkeram sabuk pengaman. Dia hampir tidak berbicara, hanya sesekali mencuri pandang ke arah Hendra. Kamu lapar, Melati? Tanya Hendra mencoba mencairkan suasana. Melati menggeleng, tapi detik berikutnya perutnya berbunyi, mengkhianati jawabannya. Wajahnya memerah karena malu. Sepertinya perutmu tidak setuju. Hendra tersenyum. Tidak apa-apa, di rumah nanti kita akan makan. Pembantu saya selalu menyiapkan makanan di dapur. Saya bisa memasak nasi, Pak. Bibi Wati mengajari saya supaya bisa membantu di rumah, kata Melati dengan nada yang terdengar bangga. Hendra merasa hatinya seperti diremas. Melati, kamu tidak perlu memasak. Kamu masih anak-anak, seharusnya bermain dan belajar, bukan bekerja. Tapi Bibi Wati bilang saya harus berguna supaya bisa tinggal di rumahnya. Rahang Hendra mengeras lagi. Di rumah saya kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu menjadi anak-anak. Ketika mobil memasuki pekarangan rumah mewah Hendra, Melati terkesiap. Rumah bergaya modern itu berdiri megah dengan taman yang luas dan kolam renang yang berkilau di bawah cahaya lampu taman. Bapak tinggal di istana? Tanya Melati dengan polos. Hendra tertawa kecil. Bukan istana, Melati. Ini hanya rumah biasa. Ini lebih besar dari sekolah saya, Pak. Mbak Siti, asisten rumah tangga Hendra, terkejut melihat tuannya pulang dengan seorang gadis kecil yang tampak kusam. Dengan singkat, Hendra menjelaskan situasinya dan meminta Mbak Siti untuk menyiapkan kamar tamu dan makanan untuk Melati. Melati, ini Mbak Siti. Dia akan membantumu mandi dan berganti pakaian. Setelah itu kita akan makan malam ya. Melati mengangguk masih tampak ragu. Dia mengikuti Mbak Siti dengan langkah kecil, sesekali menoleh ke arah Hendra seolah memastikan pria itu tidak akan menghilang. Setelah Melati pergi, Hendra duduk di sofa ruang tamu, menghela napas panjang. Apa yang baru saja dia lakukan, membawa pulang seorang anak yang tidak dikenal. Apakah keputusannya tepat? Tapi bagaimana dia bisa membiarkan anak sekecil itu bekerja sebagai petugas kebersihan di tengah malam? Ponselnya berdering menampilkan nama Kartika. Hendra, aku sudah menghubungi kenalan di dinas sosial. Mereka akan datang besok pagi. Sementara itu, aku juga sudah mencari informasi tentang Bibi Wati ini. Sepertinya dia memang kerabat dari ibu anak itu, tapi bukan wali yang sah secara hukum. Bagus. Apa yang harus kulakukan sekarang? Untuk malam ini, pastikan anak itu aman dan nyaman. Besok kita akan urus semuanya secara legal. Oh ya, mereka juga akan mencari tahu tentang kondisi ibu anak itu. Terima kasih, Kartika. Maaf merepotkanmu malam-malam begini. Tidak masalah. Ini masalah serius. Aku bangga kau tidak mengabaikannya, Hendra. Setelah menutup telepon, Hendra mendengar langkah-langkah kecil menuruni tangga. Melati muncul dengan rambut basah dan mengenakan kaos anak perempuan yang kebesaran, mungkin milik keponakan Mbak Siti yang ditinggal di rumah itu. Sudah merasa lebih baik? Tanya Hendra dengan senyum. Melati mengangguk, namun matanya menyiratkan kebingungan. Pak, kenapa Bapak baik sama saya? Bibi Wati bilang orang kaya tidak pernah peduli sama orang seperti kami. Pertanyaan itu menghantam Hendra tepat di jantungnya. Dia terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan polos, namun mendalam itu. Melati, kebaikan tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Setiap orang bisa
dan seharusnya berbuat baik. Dan kamu sebagai anak-anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia. Mata Melati berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Anak sekecil itu telah belajar untuk menahan air matanya, sebuah ketahanan yang seharusnya tidak perlu dimiliki di usianya yang masih belia. "Ayo kita makan. Mbak Siti sudah menyiapkan makanan di ruang makan." Hendra mengulurkan tangannya. Dengan ragu, Melati menyambut uluran tangan itu. Langkahnya kecil, namun untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Hendra melihat secercah harapan di mata anak itu, harapan yang dia bertekad untuk tidak padamkan. Pagi datang dengan cahaya matahari yang mengintip malu-malu melalui tirai kamar tamu yang mewah. Hendra yang biasanya sudah berada di kantor pada pukul 7 pagi, memutuskan untuk bekerja dari rumah. Sambil menyesap kopi hitamnya, dia menatap tangga, menunggu Melati turun. "Bapak yakin mau menampung anak itu?" tanya Mbak Siti, sambil meletakkan sepiring roti bakar di meja. Hendra mengangguk. "Untuk sementara, kita tidak bisa membiarkannya kembali ke tempat Bibi Wati itu. Semalam saya melihat bekas luka di lengannya, Pak," bisik Mbak Siti dengan wajah prihatin, seperti bekas cubitan yang keras. Rahang Hendra mengeras. Kecurigaannya terbukti. Melati tidak hanya dipaksa bekerja, tapi juga mungkin mengalami kekerasan fisik. Suara langkah kecil mengalihkan perhatian mereka. Melati berdiri di ambang pintu ruang makan, mengenakan pakaian yang sama seperti semalam. Rambutnya yang hitam terikat rapi, mungkin hasil bantuan Mbak Siti. "Selamat pagi, Melati. Ayo sarapan," sapa Hendra ramah. Melati mendekat dengan ragu. "Boleh saya makan, Pak?" Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk hati Hendra. "Tentu saja, Melati. Kamu tidak perlu minta izin untuk makan. Ayo, duduklah." Dengan gerakan hati-hati, Melati menaiki kursi makan yang terlalu tinggi untuknya. Matanya membelalak melihat hidangan yang tersaji, roti bakar, telur mata sapi, sosis, dan segelas susu hangat. "Ini semua untuk saya, Pak." "Ya, Melati, makanlah yang banyak." Meski terlihat lapar, Melati makan dengan sangat perlahan, seolah takut makanan itu akan diambil darinya jika dia terlalu cepat menghabiskannya. Setiap gigitannya kecil dan hati-hati. Ponsel Hendra berdering. Layarnya menampilkan nama Kartika. "Hendra, petugas dari Dinas Sosial akan tiba sekitar 1 jam lagi. Aku juga akan ke sana." "Baik, terima kasih, Kartika." Setelah menutup telepon, Hendra menjelaskan pada Melati bahwa beberapa orang akan datang untuk berbicara dengannya. "Mereka orang baik yang ingin membantu kamu dan ibumu. Kamu tidak perlu takut." Melati mengangguk, tapi raut wajahnya menegang. "Apa mereka akan membawa saya pergi, Pak?" "Tidak, Melati. Saya tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi jika kamu tidak mau." Jawaban itu tampaknya menenangkan Melati, meski kecemasannya tidak sepenuhnya hilang. Setelah sarapan, Hendra mengajak Melati ke ruang keluarga yang luas. Di sana, terdapat televisi layar lebar dan berbagai konsol permainan, milik keponakannya yang kadang menginap di rumahnya. "Kamu suka menonton kartun, Melati?" Melati menggeleng pelan. "Bibi Wati tidak punya TV, Pak. Tapi dulu, waktu ibu masih sehat, kami sering nonton bareng di rumah tetangga." "Kalau begitu, ayo kita cari kartun yang bagus." Hendra menyalakan televisi dan mencari saluran anak-anak. Awalnya Melati hanya duduk tegang di ujung sofa, matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah bersiap untuk melarikan diri. Namun perlahan-lahan, karakter berwarna-warni di layar mulai menarik perhatiannya. Untuk pertama kalinya, Hendra melihat kilatan kepolosan khas anak-anak di mata Melati. Sesuatu yang seharusnya selalu ada di sana. Tepat saat Melati mulai terlarut dalam acara kartun, bel pintu berbunyi. Tubuh kecilnya langsung menegang. "Tidak apa-apa, Melati. Itu pasti Ibu Kartika dan teman-temannya," Hendra menenangkan. Mbak Siti membukakan pintu, dan tak lama kemudian, Kartika masuk bersama 2 orang dari Dinas Sosial. Seorang wanita parubaya bernama Ibu Ratih dan seorang pria muda bernama Pak Dimas. "Selamat pagi, Pak Hendra," sapa Ibu Ratih dengan suara lembut. Matanya beralih pada Melati yang kini bersembunyi di belakang Hendra. "Dan kamu pasti Melati. Nama yang cantik, seperti orangnya." Melati tidak menjawab, tangannya mencengkeram celana Hendra erat-erat. "Bagaimana kalau kita bicara di ruang kerja saya dulu?" usul Hendra. "Mbak Siti bisa menemani Melati nonton kartun."
Setelah memastikan Melati nyaman bersama Mbak Siti, Hendra membawa para tamunya ke ruang kerja. Di sana dia menceritakan secara detail bagaimana dia menemukan Melati dan apa yang diceritakan anak itu tentang situasinya. Ini jelas kasus eksploitasi anak, kata Pak Dimas sambil mencatat. Bibi Wati ini bisa dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Yang lebih penting sekarang adalah kondisi Ibu Melati, tambah Ibu Ratih. Jika ibunya memang sakit parah, kita perlu mencari tahu di mana dia dirawat dan bagaimana kondisinya. Saya sudah mulai mencari informasi, kata Kartika. Berdasarkan nama yang diberikan Melati semalam, ibunya kemungkinan dirawat di salah satu rumah sakit umum di Jakarta Timur. Kami sedang mengkonfirmasi. Lalu bagaimana dengan Melati sekarang? Tanya Hendra. Pertanyaan yang paling menggelayuti pikirannya sejak semalam. Secara prosedur, kami harus membawanya ke tempat perlindungan sementara, jawab Ibu Ratih. Tapi, saya ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali sementara Melati, potong Hendra, suaranya mantap. Ketiga orang di hadapannya tampak terkejut. Pak Hendra, ini keputusan besar, Kartika yang pertama berbicara. Menjadi wali berarti tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan Melati. Saya mengerti. Dan saya sudah memikirkannya. Saya tidak bisa membiarkan Melati masuk sistem yang mungkin akan membuatnya terpisah lebih jauh dari ibunya. Ibu Ratih menatap Hendra dengan pandangan menilai. Kami perlu melakukan asesmen standar untuk memastikan Anda layak menjadi wali, termasuk wawancara dengan Melati untuk mengetahui bagaimana perasaannya. Saya siap, jawab Hendra tanpa ragu. Mereka kembali ke ruang keluarga, di mana Melati masih duduk menonton kartun, meski matanya sesekali melirik cemas ke arah koridor. Melati, panggil Ibu Ratih dengan suara lembut. Boleh Ibu bicara sebentar dengan kamu? Melati menatap Hendra, mencari kepastian. Setelah Hendra mengangguk meyakinkan, Melati akhirnya mengangguk juga. Bagaimana perasaanmu tinggal di sini? Tanya Ibu Ratih. Baik, jawab Melati singkat. Apa Pak Hendra memperlakukanmu dengan baik? Melati mengangguk. Pak Hendra mengizinkan saya makan banyak dan nonton TV. Di rumah Bibi Wati, saya harus bekerja dulu baru boleh makan sedikit. Jawaban polos itu membuat semua orang dewasa di ruangan itu menahan napas. Bibi Wati menyuruhmu bekerja apa saja, Melati? Tanya Ibu Ratih lagi. Mencuci piring, mengepel lantai, kadang-kadang belanja ke warung, jawab Melati. Kalau saya tidak selesai, Bibi tidak memberi saya makan. Air mata menggenang di pelupuk mata Ibu Ratih. Tapi dia dengan cepat mengendalikan diri. Kamu ingin tinggal dengan Pak Hendra untuk sementara waktu, sampai kita menemukan ibumu? Untuk pertama kalinya, Melati tersenyum kecil. Boleh, Bu. Pak Hendra baik, dia tidak menyuruh saya bekerja. Setelah beberapa pertanyaan lagi, Ibu Ratih memberi isyarat pada Hendra dan yang lain untuk berbicara di luar jangkauan pendengaran Melati. Anak ini jelas mengalami trauma akibat eksploitasi dan kemungkinan kekerasan. Tapi dia tampak nyaman dengan Anda, Pak Hendra, kata Ibu Ratih. Secara prosedur, kami masih perlu melakukan asesmen formal. Tapi untuk sementara saya rasa Melati bisa tinggal di sini. Dengan pengawasan rutin dari kami, tentu saja. Hendra merasakan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, saya berjanji akan menjaga Melati dengan baik. Sekarang kita perlu menangani Bibi Wati, kata Pak Dimas. Kami akan mengirim tim untuk menemuinya hari ini juga. Dan saya akan mengurus surat-surat perwalian sementara, tambah Kartika. Setelah para tamu pergi, Hendra kembali ke ruang keluarga. Melati masih duduk di sofa, kini dengan ekspresi yang lebih rileks. Melati, mulai sekarang kamu akan tinggal di sini bersamaku sampai kita menemukan ibumu. Bagaimana menurutmu? Melati menatapnya dengan mata yang mulai berbinar. Sungguh, Pak, saya tidak perlu kembali ke rumah Bibi Wati. Sungguh, dan nanti kita akan pergi mencari ibumu bersama-sama. Terima kasih, Pak. Suara Melati nyaris berbisik, tapi penuh dengan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hendra duduk di samping Melati, merasakan dorongan untuk memeluk gadis kecil itu, tapi menahan diri. Dia tahu, membangun kepercayaan dengan anak yang trauma butuh waktu dan kesabaran. Melati, kamu pernah ke taman bermain? Melati menggeleng. Bibi Wati bilang taman bermain hanya untuk anak-anak orang kaya. Itu tidak benar. Taman bermain untuk semua anak. Bagaimana kalau besok kita pergi ke taman bermain? Mata Melati membulat. Benarkah, Pak?
Saya boleh main ayunan dan perosotan. Tentu saja, kamu boleh main apa saja yang kamu suka. Untuk pertama kalinya, Hendra melihat senyum lebar di wajah Melati, senyum yang menunjukkan gigi depannya yang ompong, mengingatkan Hendra bahwa di balik ketegaran yang dipaksakannya, Melati tetaplah anak kecil yang masih dalam masa pertumbuhan. Sore itu, ketika Hendra sedang memeriksa berkas-berkas pekerjaan, Melati mendekatinya dengan langkah ragu. "Pak Hendra, apakah saya boleh membantu Mbak Siti di dapur? Saya tidak mau diam saja." Hendra meletakkan berkas-berkasnya. "Melati, kamu tidak perlu membantu siapa-siapa. Tugasmu sekarang hanyalah bermain dan belajar." "Tapi Bibi Wati bilang saya harus bekerja untuk makan. Kalau tidak, saya tidak berguna." Hendra merasakan amarah dalam dadanya, bukan pada Melati, tapi pada orang-orang yang telah menanamkan pikiran seperti itu pada anak sekecil dia. "Melati, dengarkan Bapak." Hendra berlutut untuk menyamakan tingginya dengan Melati. "Kamu adalah anak kecil yang berharga. Kamu tidak perlu berguna untuk mendapatkan makanan atau tempat tinggal. Itu adalah hakmu. Mengerti?" Melati menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tampak bingung dengan konsep yang begitu berbeda dari apa yang selama ini dia percayai. "Tapi, kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya bisa membalas kebaikan Bapak?" "Dengan menjadi dirimu sendiri, Melati. Dengan tertawa, bermain, dan belajar. Itu sudah lebih dari cukup." Air mata akhirnya jatuh dari mata Melati. Bukan tangisan keras, melainkan isakan pelan yang menunjukkan dinding pertahanan yang mulai runtuh. Untuk pertama kalinya, dia membiarkan dirinya menjadi anak kecil yang rapuh. Tanpa pikir panjang, Hendra memeluk tubuh kecil itu. Awalnya, Melati menegang, tidak terbiasa dengan kasih sayang fisik. Namun perlahan dia mulai rileks dan bahkan membalas pelukan itu. "Semua akan baik-baik saja, Melati. Bapak janji." Malam itu ketika Hendra mengantar Melati ke kamarnya untuk tidur, gadis kecil itu tampak gelisah. "Ada apa, Melati? Kamu tidak nyaman dengan kamarnya?" Melati menggeleng. "Kamarnya terlalu besar, Pak. Saya takut." Hendra tersenyum pengertian. "Bagaimana kalau kita nyalakan lampu kecil ini? Jadi tidak terlalu gelap." Setelah menyalakan lampu tidur, Hendra hendak keluar ketika Melati memanggilnya. "Pak Hendra?" "Ya, Melati. Terima kasih sudah menyelamatkan saya." Kata-kata sederhana itu menghantam Hendra dengan kekuatan yang tak terduga. Dia tersenyum, berusaha menyembunyikan gejolak emosi dalam dadanya. "Selamat tidur, Melati. Mimpi indah." Setelah menutup pintu, Hendra berdiri di koridor, merasakan perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya hanya dalam waktu 24 jam. Apa yang membuatnya, seorang eksekutif yang terkenal dengan ketegasannya, begitu tergerak oleh nasib seorang anak yang bahkan tidak dia kenal sebelumnya? Mungkin karena di mata polos Melati, dia melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya sendiri, ketulusan dan harapan. Dan mungkin dengan menyelamatkan Melati, dia juga sedang menyelamatkan bagian dari dirinya yang telah lama terkubur di bawah tumpukan ambisi dan kesuksesan material. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sudah seminggu Melati tinggal di rumah Hendra, dan perlahan-lahan gadis kecil itu mulai menunjukkan perubahan. Senyumnya lebih sering muncul, tubuhnya tidak lagi tegang setiap kali ada suara pintu tertutup, dan dia mulai berani meminta makanan tanpa rasa takut. Meski begitu, kebiasaan lama masih sering muncul, seperti bangun terlalu pagi untuk membantu Mbak Siti, atau merapikan tempat tidurnya dengan sangat hati-hati, seolah takut dihukum jika ada sedikit kusut. Pagi itu, Hendra sedang menikmati kopi di teras belakang rumahnya sambil mengamati Melati yang asyik menggambar di meja taman. Kartika tiba-tiba menelepon dengan nada mendesak. "Hendra, aku perlu bertemu denganmu hari ini. Ada hal penting yang harus kusampaikan tentang Ibu Melati." Jantung Hendra berdegup kencang. "Apa kalian sudah menemukannya?" "Ya, dan situasinya kompleks. Lebih baik kita bicarakan langsung. Aku bisa ke rumahmu siang ini." "Tentu, aku akan di rumah seharian." Setelah menutup telepon, Hendra mendekati Melati yang sedang khusyuk menggambar dengan krayon yang baru dibelikan Hendra kemarin. "Apa yang kamu gambar, Melati?" Melati mengangkat kertasnya dengan bangga. "Ini Bapak, ini saya, dan ini Mbak Siti." Jelasnya menunjuk 3 figur sederhana dengan senyum lebar di wajah mereka. "Bagus sekali. Boleh Bapak simpan gambar ini?"
Melati mengangguk antusias. Untuk Bapak, supaya Bapak senang. Hendra tersenyum mengusap lembut kepala Melati. Nanti siang teman Bapak akan datang, namanya Ibu Kartika. Kamu masih ingat dia? Yang datang dengan Ibu Ratih kemarin? Betul, dia punya berita tentang ibumu. Mata Melati langsung berbinar. Ibu saya? Apa ibu sudah sembuh? Apa saya bisa bertemu ibu? Hendra merasa berat untuk menjawab pertanyaan itu tanpa informasi yang lengkap. Kita akan tahu nanti setelah Ibu Kartika datang, ya. Siang itu Kartika tiba dengan membawa beberapa map berisi dokumen. Setelah menyapa Melati yang sedang menonton kartun, mereka berdua masuk ke ruang kerja Hendra. Jadi, apa yang kamu temukan? Tanya Hendra tidak sabar. Kartika menghela napas panjang. Ibu Melati, Ibu Nurul Hidayah, ditemukan di Rumah Sakit Umum Jakarta Timur. Dia dirawat karena tuberkulosis yang sudah parah, komplikasi dengan malnutrisi, dan kelelahan kronis. Ya Tuhan, Hendra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bagaimana kondisinya sekarang? Stabil tapi masih membutuhkan perawatan intensif. Dokter mengatakan butuh setidaknya 2 bulan lagi sampai dia pulih sepenuhnya. Apa dia tahu tentang Melati? Ya, kami sudah memberitahunya bahwa Melati aman. Dia sangat lega, tapi juga merasa bersalah karena tidak bisa melindungi anaknya. Hendra mengangguk paham. Apa dia menceritakan sesuatu tentang Bibi Wati? Banyak. Kartika membuka salah satu mapnya. Bibi Wati, atau lengkapnya Wati Sukmawati, adalah sepupu jauh Nurul. Dia menawarkan bantuan ketika Nurul jatuh sakit, tapi dengan syarat Melati harus membantu di rumah. Nurul tidak pernah tahu bahwa membantu berarti bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bahkan disuruh menggantikannya sebagai petugas kebersihan. Rahang Hendra mengeras. Wanita itu harus bertanggung jawab secara hukum. Polisi sudah menanganinya, tapi ada hal lain yang lebih mengejutkan Hendra. Kartika menatap Hendra dengan serius. Kami menemukan fakta bahwa Nurul pernah bekerja di PT Wijaya Nusantara, perusahaanmu. Hendra terkesiap. Apa? Sebagai apa? Petugas kebersihan. Dia bekerja selama hampir 2 tahun sampai sekitar 8 bulan yang lalu. Dia diberhentikan dengan alasan sering absen. Tapi itu tidak masuk akal. Aku tidak pernah terlibat dalam perekrutan atau pemberhentian staf kebersihan. Memang bukan kau yang memberhentikannya. Menurut dokumen yang kami temukan, pemberhentiannya ditandatangani oleh manajer operasional Tuan Darmawan. Hendra mengerutkan dahi. Darmawan adalah salah satu eksekutif senior di perusahaannya, seseorang yang telah bekerja di PT Wijaya Nusantara jauh sebelum Hendra mengambil alih kepemimpinan dari ayahnya 3 tahun lalu. Ada lagi yang lebih mencurigakan, lanjut Kartika. Sebelum diberhentikan, Nurul sempat mengajukan keluhan resmi ke bagian HR. Dia melaporkan adanya pelecehan yang dialami oleh beberapa petugas kebersihan wanita. Pelecehan? Di perusahaanku? Hendra merasa dunianya mulai goyah. Siapa yang dilaporkan? Itulah anehnya. Dokumen keluhannya tidak ada di arsip HR, seperti sengaja dihilangkan, yang tersisa hanya surat pemberhentiannya dengan alasan sering absen dan produktivitas rendah. Hendra berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan dengan pikiran berkecamuk. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi di bawah pengawasannya? Siapa yang berani menyembunyikan kasus pelecehan? Dan apakah pemberhentian Nurul adalah bentuk pembalasan? Kartika, aku ingin kau menyelidiki ini lebih dalam. Cari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Aku ingin laporan lengkap tentang siapa yang menerima keluhan Nurul, siapa yang memproses pemberhentiannya, dan siapa yang diduga melakukan pelecehan. Aku sudah mulai menyelidikinya, tapi ini tidak akan mudah, Hendra. Kasus ini terjadi di lingkaran dalam perusahaanmu, mungkin melibatkan orang-orang yang kau percayai. Hendra menghela napas panjang. Aku tidak peduli siapa yang terlibat. Jika ada yang melakukan kesalahan, mereka harus bertanggung jawab. Bagaimana dengan Melati? Kau akan memberitahunya tentang ibunya. Ya, tapi dengan hati-hati. Dia perlu tahu bahwa ibunya baik-baik saja, tapi masih butuh waktu untuk pulih. Mereka keluar dari ruang kerja dan menemukan Melati masih duduk manis di depan televisi. Saat melihat mereka, Melati segera mematikan TV dan duduk tegak, kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Selalu siaga dan berusaha tidak merepotkan. Melati, Hendra duduk di sampingnya. Ibu Kartika punya kabar tentang ibumu.
Mata Melati langsung berbinar penuh harap. "Ibu saya di mana, Pak?" "Ibumu ada di rumah sakit. Dia sakit, tapi dokter sedang merawatnya dengan baik." "Ibu sakit apa, Pak? Apa ibu akan sembuh?" Suara Melati bergetar. Kartika mengambil alih dengan lembut. "Ibumu terkena TBC, Melati. Itu penyakit yang membuat paru-paru sakit dan membuat ibu sangat lelah. Tapi dokter sedang memberikan obat yang bagus dan ibu akan sembuh. Hanya butuh waktu." "Berapa lama? Seminggu?" Hendra dan Kartika bertukar pandang. "Lebih lama dari itu, sayang. Mungkin beberapa bulan," jawab Kartika hati-hati. Bibir Melati bergetar tapi tidak ada air mata yang jatuh. Gadis kecil itu sudah terlalu terbiasa menahan kesedihannya. Tapi Hendra cepat menambahkan, "Kita bisa mengunjungi ibumu di rumah sakit. Bagaimana menurutmu?" Wajah Melati seketika cerah. "Benarkah, Pak? Saya bisa bertemu ibu?" "Tentu saja. Mungkin besok atau lusa kalau dokter mengizinkan." "Saya harus membawa apa, Pak?" "Ibu suka buah jeruk. Apa kita bisa beli jeruk untuk ibu?" Hendra tersenyum, tersentuh oleh perhatian Melati pada ibunya meski dia sendiri telah mengalami banyak kesulitan. "Tentu kita akan membeli jeruk yang banyak untuk ibumu." Setelah Kartika pamit, Hendra mengajak Melati berjalan-jalan di taman belakang. Sambil duduk di ayunan taman, dia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang ibu Melati. "Melati, ibumu bekerja sebagai apa sebelum sakit?" "Ibu membersihkan kantor-kantor, Pak. Kadang-kadang ibu pulang sangat malam, tapi ibu selalu memasak untuk saya sebelum berangkat." "Apa ibumu pernah cerita tentang tempat kerjanya? Apa dia senang bekerja di sana?" Melati mengerutkan dahi mengingat-ingat. "Ibu bilang bosnya baik, tapi ada om-om yang jahat. Ibu sering menangis saat pulang." "Om-om yang jahat? Mereka melakukan apa, Melati?" "Saya tidak tahu, Pak. Ibu tidak pernah cerita. Tapi suatu hari, ibu pulang sambil menangis keras. Ibu bilang dia kehilangan pekerjaan karena mengadu ke bos tentang om jahat itu." Informasi ini mengkonfirmasi apa yang ditemukan Kartika. Nurul memang melaporkan pelecehan dan kemudian diberhentikan sebagai akibatnya. "Melati, apa kau tahu nama perusahaan tempat ibumu bekerja?" Melati menggeleng. "Ibu hanya bilang gedungnya tinggi dan besar, ada pohon-pohon di depannya." Deskripsi itu cocok dengan Wijaya Tower. Hendra merasakan campuran emosi, marah, kecewa, dan merasa bersalah. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang terjadi di perusahaannya sendiri? Malam itu, setelah menidurkan Melati, Hendra duduk di balkon kamarnya, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkedip-kedip di kejauhan. Ponselnya berdering menampilkan nama Darmawan. "Selamat malam, Pak Direktur," sapa Darmawan dengan nada formal. "Maaf mengganggu malam-malam. Saya dengar Bapak tidak masuk kantor beberapa hari ini." "Ya, ada urusan pribadi yang harus saya tangani," jawab Hendra singkat. "Besok ada rapat dengan investor dari Singapura. Bapak akan hadir." "Mungkin tidak, Darmawan. Kau bisa menggantikanku." Hening sejenak sebelum Darmawan melanjutkan, "Pak, kalau boleh tahu, urusan pribadi apa yang begitu penting sampai Bapak absen di rapat krusial ini?" Ada nada menyelidik dalam pertanyaan itu yang membuat Hendra waspada. "Itu benar-benar pribadi, Darmawan. Kau tidak perlu tahu detailnya." "Baik, Pak. Saya hanya ingin memastikan semua baik-baik saja." "Ada rumor yang beredar di kantor." "Rumor apa?" "Bahwa Bapak mengambil seorang anak dari gedung kantor minggu lalu. Petugas keamanan melihat Bapak membawa seorang gadis kecil ke mobil tengah malam." Hendra merasakan darahnya mendidih. Bukan karena rumor itu, tapi karena implikasinya bahwa Darmawan sudah menyelidikinya. "Darmawan, sejak kapan kau tertarik dengan kehidupan pribadiku? Dan sejak kapan petugas keamanan melaporkan aktivitasku kepadamu, bukan kepada HR?" "Saya hanya khawatir, Pak. Sebagai tangan kanan Bapak, saya merasa bertanggung jawab." "Cukup," potong Hendra. "Urus saja rapat besok. Aku akan kembali ke kantor segera setelah urusanku selesai." Setelah menutup telepon, Hendra langsung menghubungi Kartika. "Darmawan baru saja meneleponku. Dia menanyakan tentang Melati. Sepertinya dia tahu sesuatu." "Ini mencurigakan," kata Kartika. "Aku baru saja menemukan informasi bahwa Darmawan adalah orang yang menyetujui pemberhentian Nurul. Dan menurut saksi yang berhasil kami temui, seorang petugas kebersihan senior, Darmawan juga yang menangani laporan pelecehan Nurul."
Menangani dalam arti menghilangkannya dari sistem. Saksi kami melihat Darmawan mengambil berkas laporan itu dari meja HR sehari setelah Nurul melaporkannya. Pikiran Hendra berpacu. Jika Darmawan terlibat dalam kasus ini, maka ketertarikannya pada Melati bukan kebetulan. Mungkin dia khawatir Melati atau Nurul akan membongkar apa yang terjadi. Kartika, pastikan keamanan Nurul di rumah sakit. Aku khawatir Darmawan mungkin akan mencoba sesuatu. Aku akan mengirim orang untuk menjaganya. Tapi Hendra, kau juga harus berhati-hati. Jika Darmawan benar-benar terlibat, dia tidak akan segan-segan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya. Setelah menutup telepon, Hendra mengecek Melati di kamarnya. Gadis kecil itu tertidur pulas, memeluk boneka beruang yang dibelikan Hendra beberapa hari lalu. Wajahnya damai, tanpa beban yang biasanya terlihat saat dia terjaga. Hendra duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah polos itu. Sebuah tekad tumbuh dalam dirinya. Dia akan melindungi Melati dan ibunya, apapun yang terjadi. Dan dia akan membersihkan perusahaannya dari orang-orang seperti Darmawan. Tidak peduli berapa lama mereka telah bekerja di sana, atau seberapa dekat hubungan mereka dengan keluarganya. Keesokan paginya, Hendra bangun lebih awal dari biasanya. Dia menemukan Melati sudah duduk di teras belakang menggambar dengan krayon. Pagi sekali, Melati. Apa yang kamu gambar? Melati menunjukkan gambarnya. Sebuah rumah sakit sederhana dengan seorang wanita berbaring di tempat tidur dan seorang gadis kecil di sampingnya. Ini saya dan ibu, jelasnya. Saya membawakan ibu jeruk. Hendra tersenyum, terharu oleh kesederhanaan harapan Melati. Hari ini kita akan ke rumah sakit menjenguk ibumu. Kau mau? Mata Melati berbinar. Sungguh, Pak, hari ini? Ya, setelah sarapan, kita akan membeli jeruk dan buah-buahan lain untuk ibumu. Melati melompat kegirangan, sesuatu yang belum pernah Hendra lihat sebelumnya. Untuk sesaat, dia terlihat seperti anak kecil normal, bebas dari beban dan trauma. Saat mereka sarapan, ponsel Hendra berdering. Layarnya menampilkan nama Kartika. Hendra, aku punya kabar penting. Tim investigasi menemukan bukti kuat bahwa Darmawan memang terlibat dalam kasus pelecehan tersebut. Bukan hanya menutupi, tapi dia sendiri yang dilaporkan oleh Nurul. Hendra nyaris tersedak kopinya. Apa? Darmawan yang melakukan pelecehan? Ya, dan bukan hanya pada Nurul. Ada beberapa petugas kebersihan wanita lain yang mengalami hal serupa, tapi takut melapor. Nurul adalah satu-satunya yang berani bersuara, dan dia diberhentikan karenanya. Rahang Hendra mengeras. Darmawan, orang yang telah dia percaya untuk menjalankan operasional perusahaan, ternyata menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara terburuk. Aku akan menghadapinya hari ini juga. Hendra, berhati-hatilah. Darmawan punya banyak koneksi, termasuk dengan ayahmu. Dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aku tidak peduli. Keadilan harus ditegakkan. Setelah menutup telepon, Hendra melihat Melati yang sedang menikmati sereal coklatnya dengan riang. Gadis kecil ini dan ibunya telah menjadi korban ketidakadilan di perusahaannya sendiri. Hendra bertekad untuk memperbaiki kesalahan itu, apapun konsekuensinya. Rumah Sakit Umum Jakarta Timur terletak di antara bangunan-bangunan tua yang menunjukkan usia. Cat putihnya mulai mengelupas di beberapa bagian dan koridor-koridornya dipenuhi pasien yang menunggu giliran. Hendra, yang biasa dirawat di rumah sakit swasta mewah, merasakan kontras yang tajam. Mobil mewahnya terparkir mencolok di antara motor dan angkutan umum. Bu ada di kamar berapa, Pak? Tanya Melati. Satu tangannya menggenggam erat tangan Hendra, sementara tangan lainnya memegang keranjang buah yang mereka beli di perjalanan. Kamar 215 di lantai 2, jawab Hendra, menuntun Melati melewati koridor rumah sakit yang ramai. Langkah Melati semakin cepat saat mereka mendekati kamar yang dimaksud. Di depan pintu, seorang petugas keamanan yang ditempatkan Kartika mengangguk pada Hendra dan membukakan pintu untuk mereka. Ruangan itu berisi 6 tempat tidur yang dipisahkan oleh tirai tipis. Hendra mengarahkan Melati ke tempat tidur di sudut ruangan, di mana seorang wanita kurus terbaring dengan infus menempel di tangannya. Wajahnya pucat dan pipinya cekung, tapi senyumnya mengembang saat melihat Melati. Ibu, Melati berlari kecil, hampir menjatuhkan keranjang buahnya. Melati, anakku, suara Nurul lemah.
tapi penuh kasih. Tangannya yang kurus terangkat untuk memeluk Melati yang kini menangis di dadanya. Hendra berdiri agak jauh memberi ruang bagi ibu dan anak yang telah lama terpisah itu. Ada sesuatu yang sangat mengharukan melihat pertemuan mereka. Dua jiwa yang telah mengalami begitu banyak kesulitan, namun masih memiliki cinta yang begitu murni. "Ibu, saya bawa jeruk untuk ibu," kata Melati, menunjukkan keranjang buahnya dengan bangga. "Pak Hendra yang beli." Nurul mengalihkan pandangannya pada Hendra, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak." Hendra mendekat, tersenyum ramah. "Tidak perlu dipikirkan, Bu. Yang penting sekarang Ibu fokus untuk sembuh. Saya dengar Bapak menjaga Melati. Saya tidak pernah bermimpi anak saya akan tinggal di rumah sebagus itu. Melati adalah anak yang luar biasa. Dia membawa banyak kebahagiaan di rumah saya." Air mata Nurul akhirnya jatuh. "Maafkan saya, Pak. Saya gagal melindungi anak saya. Saya tidak pernah tahu kalau Wati akan memperlakukan Melati seperti itu." "Itu bukan salah Ibu." Hendra duduk di kursi samping tempat tidur. "Yang penting sekarang Ibu sembuh dan Melati aman." Selama 1 jam berikutnya, Melati bercerita dengan antusias tentang semua pengalamannya di rumah Hendra, dari kamar tidurnya yang besar, televisi yang bisa menonton kartun, sampai taman bermain yang mereka kunjungi. Nurul mendengarkan dengan senyum lemah, sesekali mengusap rambut anaknya dengan penuh kasih sayang. Saat Melati sibuk menggambar di sudut ruangan, Hendra memanfaatkan kesempatan untuk berbicara lebih serius dengan Nurul. "Bu Nurul, saya perlu bertanya sesuatu. Ini mungkin sulit, tapi penting." Hendra memulai dengan hati-hati. "Saya dengar Ibu pernah bekerja di perusahaan saya, PT Wijaya Nusantara?" Wajah Nurul seketika berubah, campuran antara terkejut dan takut. Bapak adalah pemilik Wijaya Tower?" Hendra mengangguk. "Ya, dan saya baru mengetahui bahwa Ibu diberhentikan secara tidak adil setelah melaporkan kasus pelecehan." Tangan Nurul gemetar, mencengkeram selimut rumah sakit. "Saya tidak tahu Bapak adalah pemiliknya. Maafkan kelancangan saya." "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Justru sayalah yang harus minta maaf atas apa yang terjadi di perusahaan saya. Bisakah Ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi?" Nurul tampak ragu, matanya melirik ke arah Melati yang masih asik menggambar. "Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di Wijaya Tower selama hampir 2 tahun. Nurul memulai dengan suara pelan. "Awalnya semua baik-baik saja. Gaji cukup untuk saya dan Melati. Jam kerjanya juga tidak terlalu berat." Nurul berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Tapi sekitar 10 bulan lalu, Pak Darmawan mulai sering datang saat shift malam, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang. Awalnya hanya komentar-komentar tidak pantas, lama-lama jadi lebih jauh." Rahang Hendra mengeras, tapi dia membiarkan Nurul melanjutkan ceritanya. "Bukan hanya saya, ada beberapa petugas kebersihan wanita lain yang mengalaminya, tapi mereka takut kehilangan pekerjaan jika melapor. Saya memberanikan diri melaporkannya ke HR karena suatu malam dia..." Nurul menutup wajahnya, tidak sanggup melanjutkan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti." Hendra menenangkannya. "Apa yang terjadi setelah Ibu melapor?" "Keesokan harinya saya dipanggil ke ruangan Pak Darmawan. Dia sangat marah, mengatakan saya menyebarkan fitnah. Seminggu kemudian, saya menerima surat pemberhentian dengan alasan sering absen dan produktivitas rendah. Padahal saya tidak pernah absen tanpa izin. Apakah Ibu pernah mencoba menghubungi saya atau pimpinan lain di perusahaan?" Nurul menggeleng lemah. "Saya tidak tahu caranya. Orang seperti saya tidak mungkin bisa bertemu dengan direktur utama. Dan Pak Darmawan mengancam akan memastikan saya tidak mendapatkan pekerjaan di tempat lain jika terus membuat masalah." Hendra merasakan amarah dan rasa bersalah yang mendalam. Sebagai pemimpin, dia gagal melindungi karyawannya yang paling rentan. "Bu Nurul, saya berjanji akan memperbaiki kesalahan ini. Darmawan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Ibu akan mendapatkan keadilan." "Saya tidak mencari masalah, Pak. Saya hanya ingin sembuh dan bisa merawat Melati lagi." "Saya mengerti, tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Dan saya akan memastikan Ibu dan Melati mendapatkan kompensasi yang layak." Pembicaraan mereka terhenti ketika ponsel Hendra berdering. Layarnya menampilkan nama Kartika. "Maaf, Bu, saya harus menerima telepon ini sebentar."
Hendra berjalan keluar ruangan. Ya, Kartika. Hendra, Darmawan mencarimu kemana-mana. Dia datang ke rumahmu, tapi Mbak Siti bilang kau pergi dengan Melati. Kurasa dia menuju ke rumah sakit sekarang. Jantung Hendra berdegup kencang. Bagaimana dia bisa tahu Nurul dirawat di sini? Entahlah, tapi dia tidak sendiri. Ada beberapa orang bersamanya, kemungkinan pengacaranya, dan beberapa staf HR. Aku akan menghadapinya di sini. Pastikan pengacaramu juga datang. Setelah menutup telepon, Hendra kembali ke ruangan, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Melati, ayo kemari sebentar, panggil Hendra. Melati mendekati Hendra dengan tatapan bingung. Ada apa, Pak? Sebentar lagi akan ada beberapa orang yang datang ke sini. Mereka mungkin akan berbicara dengan keras atau bahkan marah. Tapi kamu tidak perlu takut ya. Bapak akan melindungi kamu dan ibumu. Mata Melati membulat, tapi dia mengangguk berani. Saya tidak takut, Pak. Saya akan melindungi ibu juga. Hendra tersenyum, kagum pada ketegaran anak sekecil itu. Dia berbicara singkat dengan petugas keamanan di luar, memintanya untuk tetap waspada. Tidak lama kemudian, suara langkah beberapa orang terdengar mendekat. Darmawan muncul di pintu, diikuti oleh seorang pria berjas, kemungkinan pengacaranya, dan 2 orang staf HR yang terlihat tidak nyaman. Rupanya benar kau ada di sini, kata Darmawan dengan nada dingin. Matanya bergantian menatap Hendra, Melati, dan Nurul. Aku tidak menyangka Direktur Utama PT Wijaya Nusantara menghabiskan waktunya mengunjungi mantan petugas kebersihan yang dipecat karena ketidakdisiplinan. Hati-hati dengan kata-katamu, Darmawan, peringat Hendra dengan suara rendah. Ada anak kecil di sini. Darmawan mendengus. Justru itu yang ingin kubicarakan. Apa yang kau lakukan dengan membawa anak orang ke rumahmu? Kau tahu ini bisa jadi skandal besar, kan? Yang kulakukan adalah menyelamatkan seorang anak dari eksploitasi. Dan ya, aku tahu siapa Nurul. Dia salah satu karyawan kita yang kau pecat secara tidak adil setelah dia melaporkanmu atas kasus pelecehan. Wajah Darmawan memucat, tapi dengan cepat dia mengendalikan diri. Itu tuduhan serius, Hendra. Kau punya bukti? Ya, aku punya. Tim investigasi sudah mewawancarai beberapa saksi dan kami menemukan bukti bahwa kaulah yang menghilangkan laporan Nurul dari sistem HR. Omong kosong, Darmawan menoleh pada pengacaranya. Anda dengar sendiri, kan? Dia menuduh saya tanpa bukti konkret. Ini pencemaran nama baik. Pengacara Darmawan mengangguk formal. Tuan Wijaya, kami sarankan Anda berhati-hati dengan tuduhan Anda. Klien kami bisa mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Silakan, tantang Hendra. Aku siap bertemu kalian di pengadilan. Tapi aku yakin Darmawan tidak mau skandal ini muncul ke publik. Bukan begitu? Mata Darmawan menyipit. Apa maumu sebenarnya, Hendra? Keadilan. Aku ingin kau mengundurkan diri dari perusahaan dan kita selesaikan ini secara internal. Nurul dan korban lainnya akan mendapatkan kompensasi yang layak dan kau tidak akan bekerja di bidang yang memungkinkanmu menyalahgunakan kekuasaanmu lagi. Darmawan tertawa getir. Kau pikir semudah itu? Aku sudah bekerja di perusahaan itu sejak ayahmu masih memimpinnya. Aku tahu semua rahasia kotor keluarga Wijaya. Apa maksudmu? Kau pikir ayahmu tidak tahu tentang laporan-laporan pelecehan sebelumnya? Kau pikir aku bertindak sendiri? Darmawan tersenyum licik. Ayahmu yang mengajarkan padaku bahwa masalah seperti ini harus ditangani dengan diskret untuk menjaga reputasi perusahaan. Hendra terdiam, terkejut dengan tuduhan tersebut. Apakah mungkin ayahnya terlibat dalam praktik busuk ini? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Aku tidak peduli siapa lagi yang terlibat, Darmawan. Era itu sudah berakhir. Mulai sekarang PT Wijaya Nusantara akan menjadi perusahaan yang berintegritas dan menghormati semua karyawannya, tanpa terkecuali. Saat ketegangan semakin meningkat, Kartika muncul di pintu bersama 2 orang polisi berseragam. Maaf terlambat, Hendra, kata Kartika. Aku membawa beberapa teman yang ingin berbicara dengan Pak Darmawan. Wajah Darmawan memucat. Apa-apaan ini? Tuan Darmawan, salah satu polisi melangkah maju. Kami perlu Anda ikut dengan kami untuk dimintai keterangan terkait laporan pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini konyol, aku tidak akan kemana-mana. Darmawan mundur beberapa langkah. Sayangnya ini bukan permintaan, Tuan, kami punya surat perintah.
polisi itu menunjukkan sebuah dokumen resmi. Darmawan menatap Hendra dengan penuh kebencian. Kau akan menyesal, Hendra. Sangat menyesal. Setelah Darmawan dibawa pergi, ruangan itu hening untuk beberapa saat. Melati, yang sedari tadi bersembunyi di belakang Hendra, akhirnya berbisik, "Pak, apakah om jahat itu akan pergi selamanya?" Hendra berlutut, menyamakan tingginya dengan Melati. "Ya, Melati, om itu tidak akan mengganggu kamu atau ibumu lagi." Nurul terisak di tempat tidurnya. "Saya tidak menyangka akan mendapatkan keadilan, Pak. Terima kasih." Kartika mendekat. "Ini baru awal, Bu Nurul. Kami akan memastikan ibu dan korban lainnya mendapatkan kompensasi yang layak dan Darmawan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum." Hendra mengangguk, tapi pikirannya masih berkecamuk dengan tuduhan Darmawan tentang ayahnya. Apakah mungkin keluarganya sendiri terlibat dalam praktik kotor ini? Jika benar, bagaimana dia bisa membersihkan nama perusahaannya tanpa menghancurkan warisan keluarganya? Sore itu, setelah memastikan Nurul mendapatkan perawatan terbaik dan meningkatkan keamanan di sekitar ruangan Nurul, Hendra dan Melati kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Melati tampak lebih ceria dari biasanya. "Ibu bilang saya boleh tinggal dengan Bapak sampai Ibu sembuh," kata Melati tiba-tiba. "Apa Bapak keberatan?" Hendra tersenyum. "Tentu saja tidak, Melati. Bapak senang kamu tinggal di rumah Bapak. Nanti kalau Ibu sudah sembuh, apa kami harus pergi?" Pertanyaan polos itu membuat Hendra terdiam sejenak. Dia belum memikirkan apa yang akan terjadi setelah Nurul sembuh, tapi satu hal yang dia tahu pasti, dia tidak ingin kehilangan Melati dari hidupnya. "Kita lihat nanti ya, yang penting sekarang ibumu harus sembuh dulu." Sesampainya di rumah, Hendra menerima telepon dari Kartika. "Hendra," Darmawan mulai bicara. Dia menyebutkan beberapa nama eksekutif lain yang terlibat dalam praktik serupa, termasuk ayahmu. Hendra menghela napas berat. "Aku sudah menduganya. Apa yang harus kulakukan, Kartika? Kau harus menghadapinya, Hendra. Jika kau ingin benar-benar membersihkan perusahaanmu, kau tidak bisa mengabaikan keterlibatan keluargamu sendiri. Aku tahu, besok aku akan kembali ke kantor dan mengadakan rapat dengan seluruh dewan direksi. Ini saatnya untuk perubahan besar." Setelah menutup telepon, Hendra berjalan ke ruang keluarga, di mana Melati sedang menggambar dengan krayon barunya. Gadis kecil itu mendongak dan tersenyum cerah melihat Hendra. "Pak Hendra, lihat, saya gambar kita bertiga, Bapak, saya, dan Ibu." Hendra duduk di sampingnya, mengamati gambar sederhana yang menunjukkan 3 figur bergandengan tangan dengan senyum lebar di wajah mereka. Di atas gambar itu, Melati menulis dengan huruf yang masih berantakan, "Keluargaku." Saat itu, Hendra tahu bahwa apapun yang terjadi besok, apapun konsekuensi dari keputusannya untuk menghadapi masa lalu kelam perusahaannya, semua itu sepadan demi masa depan yang lebih baik, demi keluarga barunya. Wijaya Tower tampak berbeda di mata Hendra pagi itu. Gedung megah yang biasanya membuatnya bangga, kini terasa seperti monumen kemunafikan. Dia melangkah masuk dengan tekad bulat, mengangguk singkat pada petugas keamanan yang membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak Direktur. Sudah lama tidak melihat Bapak," sapa resepsionis dengan senyum profesional. "Pagi, tolong siapkan ruang rapat utama dalam 1 jam. Undang seluruh direksi dan kepala departemen." "Baik, Pak." Setibanya di ruangannya, Hendra menemukan Bapak Surya, sekretaris pribadinya, sudah menunggu dengan setumpuk dokumen yang perlu ditandatangani. "Pak Surya, batalkan semua janji saya hari ini, kecuali rapat direksi nanti. Dan tolong hubungi Ibu Kartika, minta dia datang sebagai penasihat hukum." "Baik, Pak." Surya tampak ragu sejenak. "Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Sudah menunggu sejak pagi." "Siapa?" "Bapak Wijaya Senior, ayah Bapak." Hendra membeku. Ayahnya, Bambang Wijaya, pendiri PT Wijaya Nusantara, jarang sekali datang ke kantor sejak pensiun 5 tahun lalu. Kehadirannya hari ini pasti bukan kebetulan. Di mana beliau sekarang? "Di ruang tamu VIP, Pak." Hendra menghela napas panjang. "Baiklah, saya akan menemuinya." Bambang Wijaya duduk tegak di sofa kulit ruang tamu VIP, menikmati secangkir kopi. Di usia 70 tahun, dia masih terlihat berwibawa dengan rambut putih yang tersisir rapi dan postur yang tegap. Matanya yang tajam langsung tertuju pada Hendra saat putranya itu memasuki ruangan. "Akhirnya kau muncul juga.
katanya dengan suara berat. Aku dengar kau membuat kekacauan selama absen. Ayah, Hendra mengangguk hormat namun dingin. Apa yang membawa ayah kemari? Kau menahan Darmawan, salah satu eksekutif terbaikku, dengan tuduhan yang tidak berdasar. Kau pikir aku akan diam saja? Hendra duduk di hadapan ayahnya, tatapannya tidak gentar. Tuduhan terhadap Darmawan sangat berdasar, ayah. Dia melakukan pelecehan terhadap staf kebersihan wanita dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menutupinya. Bambang mendengus. Hendra, kau sudah memimpin perusahaan ini selama 3 tahun, tapi masih berpikir seperti anak kecil. Perusahaan sebesar Wijaya Nusantara punya banyak masalah yang harus dikelola dengan cara tertentu. Dikelola? Hendra merasakan amarahnya mulai naik. Maksud ayah ditutupi, seperti laporan pelecehan yang dihilangkan Darmawan. Itu hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan kompensasi finansial, tidak perlu dibesar-besarkan sampai melibatkan polisi. Masalah kecil? Hendra nyaris tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Seorang ibu kehilangan pekerjaannya karena berani melaporkan pelecehan. Dia jatuh sakit parah. Dan anaknya yang baru berusia 6 tahun dipaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di malam hari. Dan ayah menyebut itu masalah kecil? Bambang terdiam sejenak, matanya menyipit. Jadi itu sebabnya kau tiba-tiba peduli, karena anak itu. Ya, karena Melati dan karena semua karyawan yang haknya tidak dihormati di perusahaan ini. Perusahaan yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga kita. Bukan tempat di mana orang-orang seperti Darmawan bisa bertindak sewenang-wenang. Kau naif, Hendra. Begitulah dunia bisnis bekerja. Ada pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Tidak, ayah, itu bukan pengorbanan, itu kejahatan. Dan aku tidak akan membiarkannya terus terjadi. Bambang meletakkan cangkir kopinya dengan keras. Kau tahu Darmawan mengatakan kau akan menghancurkan warisan keluarga kita. Sekarang aku melihat dia benar. Warisan apa yang ayah banggakan? Perusahaan yang dibangun di atas penderitaan orang-orang lemah itu bukan warisan yang ingin kuteruskan. Kau, Bambang berdiri, wajahnya merah karena marah. Jika kau meneruskan tindakan bodoh ini, aku akan menggunakan hak suaraku sebagai pemegang saham mayoritas untuk memecatmu dari posisi direktur utama. Hendra juga berdiri, menatap ayahnya tanpa gentar. Silakan, ayah, tapi sebelum itu terjadi, aku akan membersihkan perusahaan ini. Dimulai dengan mengungkap semua praktik kotor yang selama ini ditutupi. Pintu ruangan terbuka dan Kartika masuk dengan langkah cepat. Maaf mengganggu, Pak Hendra. Rapat akan dimulai dalam 5 menit. Terima kasih, Kartika. Aku akan segera ke sana. Hendra kembali menatap ayahnya. Ayah bisa ikut rapat ini jika mau melihat bagaimana aku menghancurkan warisan keluarga kita. Tanpa menunggu jawaban, Hendra melangkah keluar, meninggalkan ayahnya yang masih berdiri dengan wajah marah. Apa yang terjadi? Tanya Kartika saat mereka berjalan menuju ruang rapat. Ayahku datang untuk menyelamatkan Darmawan. Sepertinya dia juga terlibat dalam praktik kotor ini. Kau yakin ingin melakukan ini, Hendra? Ini bisa menjadi bumerang untukmu. Aku tidak punya pilihan, Kartika. Jika aku mundur sekarang, Melati, Nurul, dan semua korban lainnya tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Ruang rapat utama sudah penuh saat Hendra dan Kartika masuk. 12 kursi di meja oval itu ditempati oleh para direksi dan kepala departemen PT Wijaya Nusantara. Mereka semua berdiri ketika Hendra masuk, ekspresi mereka campuran antara bingung dan waspada. Berita tentang penangkapan Darmawan pasti sudah menyebar. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam rapat mendadak ini. Hendra memulai tanpa basa-basi. Seperti yang mungkin sudah kalian dengar, Tuan Darmawan saat ini sedang dalam penyelidikan polisi terkait kasus pelecehan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Tapi itu hanya permukaan dari masalah yang lebih besar di perusahaan kita, lanjut Hendra. Selama bertahun-tahun PT Wijaya Nusantara menerapkan kebijakan penyelesaian internal untuk kasus-kasus seperti ini, yang pada praktiknya berarti menutupi kejahatan dan membungkam korban. Pintu ruangan terbuka dan Bambang Wijaya masuk dengan langkah berat. Semua orang kembali berdiri, terkejut melihat pendiri perusahaan itu hadir. Silakan lanjutkan, Hendra, kata Bambang dengan nada dingin mengambil tempat di ujung meja. Hendra mengangguk singkat.
Seperti yang saya katakan, kita memiliki masalah sistemik dalam perusahaan ini, dan mulai hari ini saya berniat untuk mengubahnya. Hendra memberi isyarat pada Kartika, yang kemudian membagikan beberapa dokumen kepada semua peserta rapat. Yang ada di tangan kalian adalah proposal reformasi etika dan tata kelola perusahaan. Ini termasuk pembentukan komite etik independen, jalur pelaporan yang aman bagi korban pelecehan atau diskriminasi, dan sanksi tegas bagi pelanggar, tidak peduli posisi mereka dalam perusahaan. Ini radikal, komentar salah satu direksi setelah membaca proposal tersebut. Memang, tapi diperlukan, jawab Hendra tegas. Saya juga mengusulkan kompensasi untuk semua korban pelecehan dan diskriminasi yang pernah terjadi di perusahaan ini, termasuk mereka yang diberhentikan karena melaporkan kasus seperti ini. Itu akan menelan biaya besar, protes Direktur Keuangan. Lebih kecil dari biaya reputasi jika semua kasus ini muncul ke publik, balas Hendra. Dan ini bukan tentang uang, ini tentang keadilan dan integritas. Jika kau begitu peduli dengan integritas, Bambang tiba-tiba bersuara, kenapa tidak kau ceritakan juga tentang gadis kecil yang kau bawa pulang? Bukankah itu konflik kepentingan? Semua mata beralih pada Hendra menunggu jawabannya. Ya, saya memang membawa pulang seorang anak bernama Melati, yang saya temukan sedang mengepel lantai gedung ini di tengah malam. Hendra menjawab dengan tenang. Ibunya, Nurul Hidayah, adalah mantan petugas kebersihan di perusahaan kita yang diberhentikan setelah melaporkan pelecehan oleh Darmawan. Saya mengajukan diri sebagai wali sementara Melati sampai ibunya pulih dari sakit. Bisik-bisik kembali terdengar, kini lebih keras. Dan ya, ini memang konflik kepentingan. Itulah sebabnya saya menyerahkan kasus hukum sepenuhnya pada tim independen yang dipimpin Kartika. Saya tidak akan terlibat dalam proses hukum atau negosiasi kompensasi untuk Nurul atau korban lainnya. Kau pikir itu cukup? Tantang Bambang. Kau membawa pulang anak orang dan sekarang menggunakan kekuasaanmu untuk membantu ibunya. Apa bedanya dengan penyalahgunaan kekuasaan yang kau tuduhkan pada Darmawan? Hendra menatap ayahnya lurus-lurus. Bedanya adalah saya tidak meminta apapun sebagai balasan, ayah. Saya tidak mengancam atau memaksa siapapun, dan saya membawa masalah ini ke depan umum, bukan menutupinya. Cukup, Bambang menggebrak meja. Aku tidak akan membiarkan putraku sendiri menghancurkan perusahaan yang kubangun dengan keringat dan darahku. Sebagai pemegang saham mayoritas, aku berhak, maaf menyela Pak Bambang. Kartika angkat bicara. Tapi perlu saya ingatkan bahwa meski Anda pemegang saham mayoritas, tindakan Anda sebagai mantan direktur utama yang ikut menutupi kasus pelecehan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, Anda bisa menghadapi tuntutan hukum. Wajah Bambang memucat. Kau mengancamku. Bukan ancaman, Pak. Hanya mengingatkan konsekuensi hukum, jawab Kartika tenang. Suasana ruangan semakin tegang. Para direksi dan kepala departemen saling melirik, tidak yakin harus berpihak pada siapa dalam konflik keluarga Wijaya ini. Saya tidak berniat menghancurkan perusahaan ini, Hendra memecah keheningan. Sebaliknya, saya ingin memperkuatnya dengan fondasi etika yang kokoh. Perusahaan yang memperlakukan semua karyawan dengan hormat dan bermartabat akan menjadi perusahaan yang lebih kuat dan lebih sukses dalam jangka panjang. Hendra berhenti sejenak, menatap satu persatu orang di ruangan itu. Saya meminta dukungan kalian untuk reformasi ini, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk masa depan PT Wijaya Nusantara yang lebih baik. Direktur SDM Ibu Laras, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Saya mendukung proposal ini. Sejujurnya, saya sudah lama risau dengan penyelesaian internal yang sering kita lakukan. Departemen SDM seharusnya melindungi semua karyawan, bukan hanya para eksekutif. Saya juga setuju, tambah direktur operasional yang baru diangkat sebulan lalu. Kita perlu perubahan. Satu persatu, anggota direksi dan kepala departemen menyatakan dukungan mereka. Hanya beberapa yang masih ragu, terutama mereka yang telah lama bekerja di era kepemimpinan Bambang. Bambang menatap putranya dengan campuran kemarahan dan mungkin sedikit rasa kagum. Kau benar-benar keras kepala seperti ibumu, gumamnya. Baiklah, lakukan reformasimu. Tapi ingat, aku masih pemegang saham mayoritas. Jika ini gagal, aku tidak akan ragu untuk mengambil alih kembali. Dengan itu, Bambang berdiri dan meninggalkan ruangan,
meninggalkan atmosfer yang campur aduk antara lega dan tegang. Rapat berlanjut selama 2 jam, membahas detail implementasi reformasi. Saat rapat berakhir, Hendra merasa lelah tapi lega. Langkah pertama telah diambil. "Kau berhasil, Hendra," kata Kartika saat mereka kembali ke ruangan Hendra. "Tapi ini baru awal. Aku tahu, masih banyak yang harus dilakukan. Bagaimana dengan ayahmu?" Hendra menghela napas. "Dia akan menentang untuk sementara waktu, tapi aku berharap dia akhirnya akan melihat bahwa ini adalah langkah yang tepat." Ponsel Hendra berdering, menampilkan nomor rumah sakit. Dengan cepat dia mengangkatnya. "Halo? Pak Hendra?" Suara Nurul terdengar di seberang. "Maaf mengganggu." "Tidak apa-apa, Bu. Ada apa?" "Melati. Dia demam tinggi. Suster bilang dia dibawa ke UGD rumah sakit ini tadi pagi." Jantung Hendra seolah berhenti berdetak. "Apa? Bagaimana bisa?" "Saya tidak tahu detailnya. Mbak Siti yang membawanya ke sini. Dia bilang Melati muntah-muntah sejak semalam. Saya akan segera ke sana." Hendra menutup telepon. Wajahnya pucat pasi. "Ada apa?" tanya Kartika cemas. "Melati di UGD. Dia demam tinggi." Tanpa menunggu lagi, Hendra bergegas meninggalkan kantor, meninggalkan berkas-berkas rapat yang belum selesai. Dalam perjalanan ke rumah sakit, pikirannya dipenuhi kecemasan. Bagaimana dia bisa tidak menyadari bahwa Melati sakit semalam? Apakah karena dia terlalu sibuk memikirkan konfrontasi dengan ayahnya dan rapat hari ini? Sesampainya di UGD, Hendra menemukan Mbak Siti duduk dengan wajah cemas di ruang tunggu. "Mbak Siti, bagaimana Melati?" "Maaf Pak, semalam Melati memang mengeluh tidak enak badan, tapi saya pikir hanya kelelahan setelah kunjungan ke rumah sakit. Tapi pagi ini demamnya naik drastis dan dia terus muntah." "Di mana dia sekarang?" "Di dalam Pak. Dokter sedang memeriksanya." Tak lama kemudian seorang dokter keluar dan memanggil nama Melati. "Saya walinya." Hendra maju dengan cepat. "Bagaimana kondisi Melati, Dok?" "Anda Pak Hendra?" Dokter itu mengecek catatannya. "Melati mengalami demam tinggi akibat infeksi. Sepertinya dia tertular dari pasien lain saat berkunjung ke rumah sakit kemarin. Sistem kekebalan tubuhnya rendah, kemungkinan akibat malnutrisi jangka panjang." "Seberapa parah?" "Kami sudah memberikan antibiotik dan antipiretik. Demamnya mulai turun, tapi dia perlu dirawat inap untuk observasi." "Boleh saya melihatnya?" "Tentu. Dia dipindahkan ke kamar 3/5, tapi dia masih lemah, jadi jangan terlalu lama." Hendra bergegas ke kamar yang dimaksud, jantungnya berdebar kencang. Saat membuka pintu, pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya seolah diremas. Melati terbaring di tempat tidur yang terlihat terlalu besar untuknya, wajahnya pucat, dengan selang infus menempel di tangannya yang kecil. Matanya terpejam, tapi bergerak-gerak gelisah. "Melati?" panggil Hendra lembut, mendekati tempat tidur. Mata Melati perlahan terbuka. "Pak Hendra?" Suaranya lemah dan serak. "Ya, sayang. Bapak di sini. Maaf saya sakit. Saya tidak bisa sekolah besok." Kata-kata polos itu menghantam Hendra seperti pukulan. Bahkan dalam keadaan sakit, Melati masih mengkhawatirkan kewajibannya. "Tidak apa-apa, Melati. Kamu tidak perlu minta maaf karena sakit. Yang penting sekarang kamu istirahat dan minum obat supaya cepat sembuh." "Apa Bapak marah karena saya merepotkan?" "Tidak, sayang. Bapak tidak marah. Bapak justru khawatir." Hendra mengusap lembut dahi Melati yang masih hangat oleh demam. "Maafkan Bapak tidak memperhatikanmu semalam." Melati tersenyum lemah. "Tidak apa-apa. Bapak kan sibuk." Kata-kata sederhana itu membuat Hendra merenung. Apakah dia mulai seperti ayahnya, terlalu sibuk dengan urusan penting, hingga mengabaikan orang-orang yang benar-benar penting dalam hidupnya? "Mulai sekarang Bapak janji akan selalu ada untukmu, Melati. Tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu." Melati mengangguk, matanya kembali terasa berat. "Pak Hendra? Ya? Saya sayang Bapak." Kata-kata sederhana itu menembus pertahanan Hendra. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya jatuh. "Bapak juga sayang kamu, Melati." Saat Melati kembali tertidur, Hendra tetap duduk di sampingnya, menggenggam tangan kecilnya. Dia mengeluarkan ponsel dan menghubungi Kartika. "Kartika, tolong kosongkan jadwalku untuk beberapa hari ke depan. Aku akan bekerja dari rumah sakit. Bagaimana dengan implementasi reformasi?
Tetap jalan, tapi kau yang memimpin. Aku percaya padamu. Bagaimana Melati? Masih lemah, tapi dokter bilang dia akan pulih. Hanya butuh waktu dan perawatan intensif. Kau sudah memberitahu Nurul? Belum, aku akan ke kamarnya setelah ini. Setelah menutup telepon, Hendra duduk diam merenungkan hari yang penuh gejolak ini. Pagi tadi, dia merasa telah memenangkan pertempuran penting untuk perusahaannya. Tapi melihat Melati terbaring sakit, mengingatkannya bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga dari kemenangan profesional. Kadang, satu momen kecil bisa mengubah perspektif seseorang. Bagi Hendra, momen itu adalah kata-kata sederhana dari seorang gadis kecil. Saya sayang Bapak. 3 kata yang mengingatkannya tentang esensi sejati kehidupan. Bukan kekuasaan, bukan kesuksesan materi, tapi cinta dan hubungan manusiawi. Sesuatu yang hampir dilupakannya dalam dunia bisnis yang keras. Dengan lembut, Hendra mengusap rambut Melati yang tertidur. Terima kasih Melati, bisiknya. Kau telah menyelamatkanku dari diriku sendiri. 6 bulan berlalu seperti mimpi. Musim hujan telah datang dan pergi, mengguyur Jakarta dengan berkah sekaligus banjir. Kini, matahari bersinar cerah di langit pagi, seolah merayakan hari yang istimewa bagi keluarga kecil yang tengah berkumpul di teras belakang rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Melati, jangan lari-lari, nanti gaunmu kotor, Nurul memperingatkan dengan lembut. Meski senyum tidak lepas dari wajahnya, yang kini lebih berisi dan cerah. Melati, yang kini berusia 7 tahun, tertawa riang sambil mengejar kupu-kupu di taman. Gaunnya yang berwarna biru muda berkibar seperti sayap, seindah tawanya yang melengking bebas. Biarkan saja Bu, gaun bisa dicuci, tapi kebahagiaan anak-anak tidak bisa ditunda, kata Hendra, yang baru saja bergabung dengan mereka, membawa nampan berisi jus jeruk dan camilan. Bapak terlalu memanjakan dia, Nurul menggelengkan kepala, tapi matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Banyak yang telah berubah dalam 6 bulan terakhir. Nurul telah pulih sepenuhnya dari tuberkulosis berkat perawatan intensif. Dia kini bekerja di PT Wijaya Nusantara sebagai koordinator program kesejahteraan karyawan, posisi yang diciptakan khusus sebagai bagian dari reformasi perusahaan. Reformasi itu sendiri telah mengubah wajah PT Wijaya Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hendra, perusahaan kini memiliki komite etik independen, program pelatihan anti pelecehan yang komprehensif, dan jalur pelaporan yang aman bagi korban pelecehan atau diskriminasi. Darmawan dan beberapa eksekutif lainnya telah mengundurkan diri, beberapa menghadapi tuntutan hukum. Yang paling mengejutkan adalah perubahan pada diri Bambang Wijaya. Setelah konfrontasi keras di ruang rapat, hubungan ayah dan anak itu sempat tegang selama berminggu-minggu. Tapi saat Melati sakit, Bambang tiba-tiba muncul di rumah sakit, membawa mainan dan buah-buahan. Aku datang untuk melihat gadis kecil yang telah mengubah putraku, kata Bambang saat itu. Pertemuan dengan Melati perlahan-lahan meluluhkan kerasnya hati seorang Bambang Wijaya. Dia mulai mengunjungi Melati secara rutin, mendengarkan cerita-ceritanya dengan sabar, dan bahkan membantu saat Melati belajar membaca. Seiring waktu, hubungan Hendra dan ayahnya mulai membaik, dibangun kembali di atas fondasi yang lebih jujur dan terbuka. Melati, kakek datang, seru Hendra melihat mobil ayahnya memasuki pekarangan rumah. Melati langsung berhenti mengejar kupu-kupu dan berlari ke arah pintu depan. Kakek! Bambang keluar dari mobil, kini dengan senyum hangat yang jarang terlihat di masa lalu. Di tangannya ada kotak hadiah berwarna merah dengan pita emas. Selamat ulang tahun Melati kecil, Bambang membungkuk untuk memeluk Melati yang menghambur ke arahnya. Terima kasih, Kek. Apa isinya? Rahasia, buka nanti saat pesta ya. Melati mengangguk antusias menarik tangan Bambang untuk bergabung dengan yang lain di teras belakang. Ayah, senang ayah bisa datang, sambut Hendra, menjabat tangan ayahnya dengan hangat. Mana mungkin aku melewatkan ulang tahun cucuku? Jawab Bambang, istilah cucu terasa asing, namun menyenangkan di lidahnya. Ya, banyak yang telah berubah, terutama status Melati dalam keluarga itu. 3 bulan lalu, setelah diskusi panjang dan konsultasi dengan psikolog anak, Hendra dan Nurul mengajukan permohonan adopsi resmi. Proses itu masih berjalan, tapi hari ini, di hari ulang tahun Melati,
Mereka berencana untuk memberitahunya. Sementara Bambang dan Melati asyik berbincang tentang sekolah barunya, Hendra membantu Nurul menyiapkan kue ulang tahun di dapur. "Kau yakin dia akan senang dengan kabar ini?" tanya Nurul. Kecemasannya tampak jelas. Hendra mengangguk yakin. "Melati sudah menganggap kita sebagai keluarganya. Adopsi hanya akan membuatnya resmi di mata hukum. Tapi bagaimana jika dia berpikir aku menyerahkannya padamu? Bagaimana jika dia merasa aku tidak menginginkannya?" Hendra menggenggam tangan Nurul dengan lembut. "Kita sudah membicarakan ini kan? Kita akan mengadopsinya bersama. Kau tetap ibunya, aku menjadi ayahnya secara resmi. Kita akan menjadi keluarga yang utuh, tinggal bersama di rumah ini." Air mata menggenang di pelupuk mata Nurul. "Kadang aku masih tidak percaya semua ini nyata. 6 bulan lalu, aku terbaring sakit di rumah sakit. Tidak tahu apakah aku akan bertemu anakku lagi. Sekarang aku sehat, bekerja di posisi yang baik, dan akan tinggal di rumah seperti istana ini. Kau pantas mendapatkannya, Nurul. Setelah semua yang kau lalui." Hubungan antara Hendra dan Nurul juga telah berkembang selama 6 bulan terakhir. Awalnya hanya pertemanan yang didasari kepedulian terhadap Melati, namun perlahan-lahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Nurul mengagumi ketulusan dan keberanian Hendra dalam membela keadilan, sementara Hendra terpesona oleh ketangguhan dan kelembutan hati Nurul sebagai seorang ibu. Mereka belum secara resmi menjadi pasangan, tapi semua orang di sekitar mereka bisa melihat ikatan khusus yang tumbuh. Bahkan Bambang sering menggoda Hendra tentang kapan akan meresmikan hubungan dengan Nurul. "Kuenya sudah siap?" tanya Mbak Siti, yang kini memperlakukan Nurul dan Melati seperti keluarganya sendiri. "Sudah, Mbak, tinggal lilinnya," jawab Nurul, menghitung 7 lilin kecil berbentuk bintang. "Sebaiknya kita mulai pestanya sekarang. Kartika sudah datang, dan sepertinya Ibu Ratih dari Dinas Sosial juga baru tiba," kata Mbak Siti mengintip keluar jendela. Pesta ulang tahun Melati memang tidak besar, hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya selama 6 bulan terakhir. Selain keluarga ada Kartika dan suaminya, Ibu Ratih dari Dinas Sosial, beberapa teman sekolah Melati, dan tentu saja Mbak Siti yang kini lebih dari sekadar asisten rumah tangga. Saat semua berkumpul di teras belakang yang telah dihias dengan balon dan pita warna-warni, Melati tampak berseri-seri. Matanya yang dulu selalu waspada kini berbinar penuh kebahagiaan. Tubuhnya yang dulu kurus kini lebih berisi, pipinya bersemu merah oleh kesehatan dan kebahagiaan. "Sebelum meniup lilin, Melati, Ibu dan Pak Hendra ingin memberitahumu sesuatu," kata Nurul, berlutut di hadapan putrinya. Melati memiringkan kepalanya, penasaran. "Apa, Bu?" Hendra bergabung dengan mereka juga berlutut agar setinggi Melati. "Melati, kau tahu kalau Bapak sangat menyayangimu, kan?" Melati mengangguk mantap. "Saya juga sayang Bapak. Dan kau tahu Ibu adalah ibu terbaik di dunia, kan?" Melati kembali mengangguk, senyumnya semakin lebar. "Bapak dan Ibu sudah berbicara banyak, dan kami ingin menjadi keluarga yang utuh, kau, Ibu, dan Bapak." Hendra mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. "Ini adalah surat permohonan adopsi. Jika kau setuju, secara hukum Bapak akan menjadi ayahmu, dan kita bertiga akan selalu bersama sebagai keluarga." Mata Melati membulat. "Maksudnya, Bapak akan jadi ayah saya sungguhan, bukan hanya Pak Hendra?" "Ya, sayang," jawab Nurul, suaranya bergetar oleh emosi. "Tapi keputusannya ada di tanganmu. Jika kau tidak mau..." Sebelum Nurul menyelesaikan kalimatnya, Melati sudah melompat, memeluk leher Hendra dan Nurul sekaligus. "Mau, saya mau. Saya ingin Bapak jadi ayah saya selamanya." Tawa dan air mata kebahagiaan memenuhi teras itu. Bambang, yang berdiri tidak jauh dari mereka, diam-diam menyeka sudut matanya yang basah. "Kalau begitu," kata Hendra, setelah pelukan panjang itu berakhir, "mulai sekarang kau bisa memanggil Bapak dengan sebutan ayah. Bagaimana menurutmu?" Melati mengangguk antusias. "Ayah," dia mencoba kata itu dan tersenyum lebar. "Ayah dan Ibu, keluargaku." Tidak ada yang menahan air mata saat mendengar kata-kata sederhana namun dalam itu. Bahkan Kartika yang biasanya sangat profesional tampak terharu. "Nah, sekarang waktunya meniup lilin," seru Hendra, berusaha mencairkan suasana emosional. Kue ulang tahun dengan 7 lilin dibawa ke tengah meja.
Semua menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dengan penuh semangat. "Jangan lupa buat permohonan sebelum meniup lilin," bisik Nurul pada Melati. Melati menutup matanya sejenak, tampak sangat serius, lalu membuka mata dan meniup semua lilin dalam satu hembusan napas kuat. Semua bertepuk tangan dan bersorak. "Apa permohonanmu, Melati?" tanya salah satu teman sekolahnya. Melati tersenyum misterius. "Rahasia, tapi sepertinya sudah terkabul." Pesta berlanjut dengan pembukaan kado. Melati menerima berbagai hadiah, dari buku cerita, boneka, sampai sepeda baru dari Hendra dan Nurul. Tapi hadiah yang membuat matanya berbinar paling terang justru dari Bambang. "Apa ini, Kek?" tanya Melati, membuka kotak merah dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat bingkai foto antik yang sangat indah, terbuat dari perak dengan ukiran bunga melati. Di dalam bingkai itu ada foto Hendra kecil dengan kedua orang tuanya. "Ini foto ayahmu waktu seusiamu," jelas Bambang. "Dan ini adalah nenekmu yang sudah lama pergi. Dia juga suka bunga melati seperti namamu." "Jadi saya punya nenek juga?" tanya Melati takjub. "Ya, dan dia pasti sangat menyayangimu jika masih ada di sini," jawab Bambang, suaranya sedikit tercekat. "Terima kasih, Kek. Ini hadiah terindah." Melati memeluk Bambang dengan erat. Hendra menatap ayahnya dengan penuh terima kasih. Hadiah itu bukan sekadar bingkai foto. Itu adalah simbol penerimaan Bambang terhadap Melati sebagai bagian dari keluarga Wijaya. Sore itu, saat pesta hampir usai dan tamu-tamu mulai berpamitan, Hendra menemukan Melati duduk sendirian di ayunan taman, mengamati bingkai foto dari Bambang dengan seksama. "Boleh ayah duduk di sini?" tanya Hendra, masih terasa asing menyebut dirinya ayah. Melati mengangguk, menggeser posisinya untuk memberi ruang. "Ayah, saya boleh tanya sesuatu?" "Tentu, sayang, apa saja. Kenapa ayah memilih saya? Saya kan bukan siapa-siapa, hanya anak petugas kebersihan." Pertanyaan itu menghantam Hendra tepat di jantungnya. "Melati, dengarkan ayah." Dia berlutut di hadapan gadis kecil itu. "Tidak ada yang namanya hanya anak petugas kebersihan. Setiap anak berharga, tidak peduli pekerjaan orang tuanya. Dan kau, Melati, adalah anak yang luar biasa. Kau pemberani, kau baik hati, dan kau telah mengubah hidup ayah menjadi lebih baik. Benarkah?" "Ya. Sebelum bertemu denganmu, ayah hanya peduli pada pekerjaan dan uang. Ayah lupa bagaimana rasanya mencintai dan dicintai dengan tulus. Kaulah yang mengingatkan ayah tentang hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup." Melati tersenyum, tampak puas dengan jawaban itu. "Ayah tahu tidak, waktu ayah menemukan saya di kantor malam itu, saya sangat takut. Tapi mata ayah baik. Ibu pernah bilang, kita bisa melihat hati seseorang dari matanya." Hendra terharu mendengar kata-kata bijak dari mulut anak sekecil Melati. "Ibumu benar, dan mata ibumu juga sangat baik. Apakah ayah mencintai ibu?" tanya Melati tiba-tiba dengan kepolosan khas anak-anak. Hendra terkekeh, terkejut dengan pertanyaan langsung itu. "Kenapa kau bertanya begitu?" "Karena saya lihat ayah selalu tersenyum saat melihat ibu. Dan ibu juga, pipinya jadi merah seperti tomat." Hendra tertawa. "Kau pengamat yang jeli, Melati. Ya, ayah sangat menyayangi ibumu. Dia wanita yang luar biasa. Kalau begitu, ayah harus menikahi ibu supaya kita jadi keluarga sungguhan." Kesederhanaan logika anak-anak kadang-kadang begitu mengena. Hendra mengangguk, sebuah ide mulai terbentuk dalam benaknya. "Kau benar, Melati. Mungkin sudah waktunya ayah berbicara dengan ibumu tentang hal itu." Malam itu, setelah Melati tertidur pulas dengan boneka barunya, Hendra dan Nurul duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. "Hari yang menyenangkan," kata Nurul menyesap teh hangatnya. "Aku belum pernah melihat Melati sebahagia ini." "Ya, dia pantas mendapatkannya. Kita semua pantas bahagia setelah semua yang terjadi." Nurul menatap Hendra dengan tatapan lembut. "Terima kasih, Hendra, untuk segalanya." "Tidak perlu berterima kasih, justru akulah yang harus berterima kasih padamu dan Melati. Kalian telah membawa warna baru dalam hidupku." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman. Suara jangkrik dan gemericik air mancur taman menjadi latar belakang yang sempurna. "Nurul," Hendra memecah keheningan, "ada yang ingin kutanyakan." "Ya?" "Tadi Melati bertanya padaku apakah aku mencintaimu." Wajah Nurul seketika memerah. "Ya ampun, anak itu."
Dan aku menjawab ya, lanjut Hendra menatap Nurul lurus-lurus. Karena memang benar, aku mencintaimu Nurul. Bukan karena kasihan atau karena melati, tapi karena siapa dirimu, wanita kuat yang telah melalui begitu banyak kesulitan, namun tetap memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Air mata mulai menggenang di mata Nurul. Hendra, kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Apa itu masalah? Bukankah kita sudah membuktikan bahwa perbedaan latar belakang tidak menghalangi kita untuk saling peduli dan mendukung? Tapi keluargamu, posisimu di masyarakat, satu hal yang kupelajari dalam 6 bulan terakhir adalah bahwa status sosial dan materi tidak ada artinya dibandingkan dengan ketulusan hati. Dan hatiku memilihmu Nurul. Nurul terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku tidak meminta jawaban sekarang, lanjut Hendra. Hanya ingin kau tahu perasaanku, dan jika suatu hari nanti kau merasa siap, aku ingin kita membangun keluarga yang utuh, bukan hanya untuk melati tapi juga untuk kita. Tanpa kata-kata, Nurul mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahu Hendra. Gestur sederhana itu lebih bermakna daripada 1000 kata. Malam semakin larut dan bintang-bintang bermunculan di langit Jakarta yang biasanya tertutup polusi. Mungkin alam juga ingin merayakan hari istimewa ini. Hari di mana sebuah keluarga baru terbentuk, dibangun bukan oleh ikatan darah, tapi oleh pilihan untuk saling mencintai dan melindungi. Di kamarnya, Melati tidur dengan senyum di wajahnya, memeluk erat bingkai foto pemberian Bambang. Di dalam mimpinya, dia berlari di padang rumput luas, dikejar tawa ayah dan ibunya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keharusan untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Hanya ada kebebasan untuk menjadi anak-anak, untuk bermain, untuk belajar, dan untuk dicintai tanpa syarat. Dan di teras di bawah langit berbintang, Hendra dan Nurul duduk berdampingan, tangan mereka saling bertaut. Tidak ada kata-kata yang terucap, karena kadang-kadang keheningan bersama adalah bentuk komunikasi paling indah antara dua jiwa yang telah menemukan rumah dalam diri satu sama lain. Rumah bukan sekadar bangunan fisik dengan atap dan dinding, tapi ruang aman yang dibangun dengan kepedulian, pengertian, dan cinta yang tulus. Rumah yang akhirnya ditemukan Melati, Hendra, dan Nurul, bukan dalam bangunan mewah di Pondok Indah, tapi dalam pelukan hangat satu sama lain.